Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Farah Angelia dan hari ini kita akan belajar bersama tentang langkah-langkah menulis karya ilmiah dan menyajikan karya ilmiah. Simak terus ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah kalian mampu untuk menulis karya ilmiah sesuai kaidah penulisan dan menyajikan karya ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menulis karya ilmiah berupa makalah sesuai kaidah penulisannya, serta menyajikan karya ilmiah tersebut ke dalam berbagai bentuk penyajian. Pertama-tama, apa sih karya ilmiah itu? Menurut Laba dan Rinayanti, karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian survei. Nah, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya tulis berbentuk ilmiah yang dibuat dengan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan atau observasi, penelitian, eksperimen, dan kajian pustaka, kemudian disusun sesuai dengan sistematika tertentu. Nah, sudah tahu kan apa itu karya ilmiah? Sekarang, mengapa sih karya ilmiah itu penting? Menulis karya ilmiah sangat penting dalam memberikan wacana kepada publik mengenai adanya suatu ilmu pengetahuan baru sebagai wahana bagi peserta didik atau penulis untuk menuliskan hasil penelitian secara terstruktur dan metodologis, melatih dan mengembangkan kemampuan bahasa peserta didik dalam hal berbicara dan keberanian mengemukakan gagasan atau pendapat. Setelah kita tahu seberapa penting karya ilmiah tadi, bagaimana ya cara membuatnya? Nah, begini caranya. Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan topik. Topik adalah medan dan lapangan masalah yang akan digarap dalam karya tulis penelitian. Topik dapat berasal dari pengalaman pribadi maupun isu-isu hangat yang sedang menjadi perbincangan, baik nasional maupun internasional. Langkah kedua, menentukan tema. Tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Tema juga merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai melalui topik yang dipilih. Langkah ketiga, menyusun kerangka tulisan. Susunan kerangka tulisan disesuaikan dengan struktur umum karya ilmiah yang telah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Topik dikembangkan sesuai dengan struktur yang terdiri atas 3 bagian: bagian awal, bagian isi atau inti, dan bagian akhir. Langkah keempat, mengumpulkan materi tulisan. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah disusun tadi, penulis dapat mengidentifikasi data dan teori yang relevan dengan topik. Hal ini untuk menunjang agar tulisan menjadi berbobot dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Teori tersebut dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, atau internet. Data pendukung diperoleh dari hasil pengamatan, survei, dan metode pengumpulan data pendukung lainnya. Langkah terakhir, mengembangkan kerangka tulisan menjadi bagian teks yang urut, utuh, dan jelas. Pengembangan tulisan harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Gunakan kerangka tulisan untuk mengembangkan bagian karya tulis agar logis dan terstruktur. Kembangkan tulisan paragraf demi paragraf. Lakukan penyutingan awal setelah menyelesaikan setiap bagian karya tulis. Kalian dapat melakukan ini dengan membaca ulang paragraf yang telah ditulis. Perhatikan kata, tanda baca, dan tanda hubung yang digunakan. Amati juga hubungan antar paragraf. Nah, berikut adalah contoh karya ilmiah berupa makalah.
setelah tahu langkah-langkah menulis karya ilmiah dan contohnya tadi, gimana? Kalian bisa kan membuatnya? Oke, setelah menulis karya ilmiah, kita bisa loh menyajikannya di berbagai bentuk, misalkan video, slide media, poster, infografis, dan lain-lain. Mari kita bahas hal apa saja yang penting dalam menyajikan makalah ke berbagai bentuk penyajian. Pertama, pilih poin-poin penting. Jadi, tidak perlu semua isi makalah dimasukkan dalam penyajian. Kedua, sederhanakan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, visualisasikan data. Ubah data dan informasi kompleks menjadi grafik, diagram, atau ilustrasi yang menarik. Yang keempat adalah yang paling penting, yaitu pesan atau informasi dari makalah tersebut harus tersampaikan dengan baik kepada pembacanya. Berikut adalah contoh penyajian makalah. Nah, teman-teman, kita telah sampai di penghujung video pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang penulisan karya ilmiah dan menyajikannya tadi dapat memberikan wawasan baru dan motivasi untuk kalian terus berkarya. Sekarang, saatnya kalian menerapkan ilmu yang sudah didapatkan tadi. Jadi, tugas untuk kalian adalah membuat makalah yang kemudian disajikan ke dalam bentuk penyajian yang kalian inginkan. Ingatlah, menulis karya ilmiah bukan hanya sekadar tugas, tetapi sebuah proses pembelajaran yang sangat berharga. Dengan menulis karya ilmiah, kita dapat melatih diri dalam menganalisis suatu masalah secara sistematis, belajar mencari dasar teori dan sumber rujukan yang akurat, meningkatkan kemampuan literasi, meningkatkan kemampuan bahasa, serta mengembangkan kemampuan kerjasama dan kedisiplinan waktu. Kemampuan-kemampuan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian, baik dalam dunia pendidikan maupun di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesimpulan dari materi hari ini adalah karya ilmiah merupakan bentuk komunikasi formal dalam dunia akademik dan profesional. Proses penulisan karya ilmiah adalah pembelajaran berharga yang mengembangkan berbagai keterampilan, dan juga penyajian karya ilmiah yang menarik dapat meningkatkan pemahaman dan minat pembaca. Jadi, jangan takut ya untuk mencoba dan jangan pernah berhenti belajar. Teruslah kembangkan potensi diri kalian dan jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas dan berprestasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.